saudari-saudarinya saya, mungkin tante-tantenya saya juga nggak pernah mengalami kejadian seperti itu. Tapi bukan berarti karena itu tidak terjadi sama kita, justru kita tidak peduli dengan hal seperti itu. Ya, menurut saya sih kita harus tetap punya sensitivitas untuk hal-hal semacam itu sih. Tiga bawang dulu ya. Ada. Panjangan. Apalagi misalnya yang kejadiannya 6 tahun lalu, 7 tahun lalu, 8 tahun lalu. Saya pikir ya memang valid sih kalau misalnya traumanya itu kadang-kadang disimpan dulu gitu. Bukan berarti kemudian ada tanggapan-tanggapan, kok baru ngomong sekarang, kok baru speak up sekarang, ya mungkin dia lagi trauma gitu. Saya pikir sih seperti itu. Jadi memang kita harus belajar mendengarkan dulu, kemudian belajar menelaah dulu gitu, untuk melihat apa sih yang sebenarnya terjadi gitu, apa sih yang perempuan-perempuan ini sampaikan gitu. Soal ini kan juga mengingatkan istri juga pernah mengalami pelecehan seksual di waktu kecil mas ya, waktu itu ya. Ya, dia yang itu mas kemarin. Iya, waktu sama Susan Sameh kan. Ya, ini gimana mereka lagi ini? Ya, kupikir sih itu menunjukkan bahwa itu bisa terjadi pada siapa saja, di mana aja, dalam usia berapa aja, dengan pakaian seperti apa aja, di lingkungan mana aja gitu. Kita tidak usah mencoba menyalahkan korban bahwa mungkin pakaiannya seperti apa, kok keluar rumah malam-malam, nggak usah lah. Karena di dalam rumah pun, di sekolah pun, di pesantren pun, di lingkungan yang religius pun, di mana-mana gitu. Pelakunya bisa siapa aja, bisa bajingan, bisa preman, bisa orang tuanya sendiri, bisa orang tua kandung, bisa orang tua tiri, bisa gurunya, bisa siapa saja gitu. Jadi menurut saya sih kita tidak bisa lagi menumpuk alasan yang menyalahkan korban gitu, karena situasinya itu kadang-kadang memang tidak ideal untuk korban gitu. Menurut saya sih itu ya. Jadi memang yang paling utama sekarang kita dengarkan dulu korban, kita carikan solusi kalau kita bisa. Kemudian ya itu kita jamin bagaimana caranya orang-orang di sekitar kita itu tidak menjadi korban atau pelaku kejadian yang seperti itu gitu. Saya sih menurutku yang pentingnya itu gitu, karena selama ini memang kita itu entah kenapa lebih gampang nyari alasan kenapa itu terjadi gitu, gampang banget nyari alasan kenapa itu terjadi gitu, dan seringkali malah korban yang disudutkan gitu. Mas, maaf, ini kan pelecehan seksual nggak cuma terjadi ke perempuan. Mungkin Mas Ari masa kecilnya pernah nggak mengalami hal-hal nyerempet-nyerempet seperti itu, atau mungkin orang-orang terdekatnya pernah mengalami juga, ada cerita mungkin? Kalau saya sih mungkin kalau di masa kecil enggak ya, kalau saya ya, karena ya dulu juga kebetulan lingkungan keluarga sama lingkungannya saya juga tidak terlalu akrab dengan hal-hal semacam itu gitu. Jadi kebetulan juga mungkin saudari-saudarinya saya, mungkin tante-tantenya saya juga nggak pernah mengalami kejadian seperti itu. Tapi bukan berarti karena itu tidak terjadi sama kita, justru kita tidak peduli dengan hal seperti itu. Ya, menurut saya sih kita harus tetap punya sensitivitas untuk hal-hal semacam itu. Nah, ini kan istri juga pernah mengalami. Mungkin ada diskusi apa sih sama istri sampai yang yang bikin Mas Ari jadi juga aware sama seperti ini, mungkin perjuangan para perempuan buat speak up susah kah atau seperti apa gitu? Kalau dari ceritanya dia kan itu kejadiannya sore-sore ya. Sore-sore dia lagi main sepeda di depan rumah, tiba-tiba ada laki-laki lewat. Ya udah dicolek aja gitu, dicolek gitu seenak-enaknya laki-laki itu. Jadi ya maksudnya apa sih salahnya anak kecil SD main sepeda depan rumah sore-sore pula kan? Ya memang berarti bukan salahnya mereka. Jadi itu untuk saya sih harus makin menimbulkan kewaspadaannya kita gitu, bahwa itu bukan lagi karena korbannya itu berada di situasi yang salah atau tempat yang salah. Itu situasinya benar gitu, situasinya benar, nggak ada yang salah dengan anak kecil main sepeda depan rumah gitu ya. Jadi untuk saya pribadi sih hal semacam itu yang saya diskusikan sama dia semakin membuka kesadaran saya bahwa ini bukan perkara adanya kesempatannya aja gitu, tetapi memang hal-hal semacam itu bisa terjadi dimanapun gitu, bukan hanya selalu di tempat yang sepi atau di tempat yang gelap malam, enggak juga gitu, di mana aja bisa terjadi. Dan menurut saya sih kita memang harus lebih waspada gitu. Jadi balik lagi sih, menurut saya yang terpenting itu adalah edukasinya bahwa melakukan kekerasan seksual itu sesuatu yang tidak boleh dibenarkan gitu, dan harus benar-benar berpihak pada korban. Kadang-kadang juga suka silap tuh, anaknya dilecehkan, tiba-tiba mungkin ada aja bahasa gitu kayak kamu sih keluar sendirian, kamu sih ini. Menurut saya tuh
tidak ideal gitu, itu kondisi yang tidak ideal, dan itu mendidik kita untuk menggampangkan hal-hal semacam ini. Jadi untuk saya pribadi sih mulai sekarang dan seterusnya sih kita jauh lebih tegas menghadapi hal semacam itu ya. Tapi untuk penyuaranya nih atau supportnya nih terhadap para korban pelecehan gitu. Kalau untuk saya pribadi sih minimal di lingkungan kerja dulu deh, karena kan lingkungan kerja itu tempatnya kita bersinggungan dengan banyak orang gitu, jadi kita upayakan di lingkungan kerja. Alhamdulillahnya sih sejauh ini sih beberapa rumah produksi, beberapa produksi film juga sudah mulai menerapkan kewaspadaan untuk bisa memberikan ruang aman bagi perempuan gitu, dan saya pikir itu adalah sebuah langkah yang bisa ditiru di semua lini pekerjaan gitu, di lingkungan masing-masing, bahwa membuka kesadaran orang-orang bahwa pelecehan seksual itu bisa saja terjadi dan harus kita antisipasi, harus kita lawan gitu, penting sih. Minimal kita mulai dari yang lingkungan terdekatnya kita dulu. Pesan untuk pelaku pelecehan mungkin bahari biar mereka tobat. Ya, saya sih nggak punya pesan ya untuk para pelaku ini. Maksudnya saya tidak mengerti cara pandangnya mereka aja gitu ya. Saya tidak mengerti gitu, kayak apa sih maksudnya, itu gagah-gagahan juga enggak ya kriminal aja menurut saya, itu malah kriminal aja gitu. Jadi ya sama aja kayak semua kriminal gitu, bertobatlah atau apa. Saya nggak tahu sih, saya nggak paham pikirannya mereka gitu. Goblok banget kali. Pokoknya menjengkelkan.